Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rania Fitria dengan NIM 1062200119, Prodi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, semester 8. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian komprehensif saya, yaitu menyebutkan 5 ayat dan 3 hadis tentang ibadah seperti sholat, puasa, dan zakat, menyebutkan 5 ayat dan 3 hadis tentang muamalah seperti politik, pemerintahan, dan pernikahan, serta menjelaskan definisi dari syariah, fikih, dan hukum Islam, dan memberikan persamaan dan perbedaan atau hubungan di antara istilah-istilah tersebut. Yang pertama tentang salat. Quran surah Al-Baqarah ayat 43 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus sholata wa'tuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Yang artinya dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk. Kemudian tentang puasa, Quran surah Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Kemudian tentang zakat, Quran surah At-Taubah ayat 103 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Yang berbunyi ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka. Kemudian ibadah umum lainnya, yaitu Quran surah Az-Zariyat ayat 56 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insana illa liya'budun. Yang artinya, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Adapun hadis dari salat, yakni hadis riwayat Abu Dawud yang berbunyi Al-ahdul lazi bainana wa bainahumus salat faman tarakaha faqad kafara. Kemudian hadis riwayat tentang puasa, yakni hadis riwayat Bukhari dan Muslim yang berbunyi Man shoma ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbihi. Kemudian tentang zakat, yakni hadis riwayat At-Tirmizi yang berbunyi ma taqasamalu min shadaqatin. Kemudian adapun 5 ayat tentang muamalah, yakni seperti politik, pemerintahan, dan pernikahan. Tentang pemerintahan, Quran surah An-Nisa ayat 58 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'murukum an tuwaddul amanati illa
hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adli. Yang kedua tentang politik, Quran surah Asy-Syura ayat 38, yakni wa amruhum syura bainahum. Kemudian tentang pernikahan, Quran surah Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan lataskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan warahmah. Kemudian tentang jual beli, Quran surah Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa ahalallahul bai'a wa harama rabbah. Kemudian tentang perjanjian, yakni Quran surah Al-Maidah ayat 1 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu awfu bil uqud. Kemudian adapun hadis tentang kepemimpinan, hadis riwayat Bukhari dan Muslim yang berbunyi kullukum ra'i wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Kemudian tentang pernikahan, hadis riwayat Bukhari dan Muslim yang berbunyi ya ma'syaras syababi man istata'a minkumul ba'atu falyutazawwaj fa innahu awadun lil basari wa ahsanu lil farji. Kemudian hadis tentang muamalah, hadis riwayat Tirmizi yang berbunyi at-tajirus saduqul aminu ma'a nabiyina wa saddiqina wasyuhada. Kemudian adapun definisi dari syariah, yakni aturan Allah Subhanahu wa taala yang menyeluruh, mencakup akidah, akhlak, ibadah dan muamalah. Sifatnya tetap universal dan bersumber langsung dari Al-Quran dan Sunnah. Syariah adalah jalan atau aturan pokok dari Allah. Kemudian fikih adalah ilmu yang mempelajari hukum-hukum syariah yang bersifat amalia atau praktis. Fikih adalah hasil pemahaman dan ijtihad para ulama terhadap dalil-dalil syariah. Sifatnya bisa berubah sesuai kondisi zaman, tempat, dan ijtihad. Hukum Islam yakni produk akhir atau ketetapan hukum yang dihasilkan dari fikih. Sifatnya lebih sempit, biasanya merujuk pada aturan yang sudah dibakukan dalam bentuk undang-undang atau fatwa yang mengikat. Contohnya kompilasi hukum Islam di Indonesia. Adapun persamaannya, yakni ketiganya sama-sama bertujuan mengatur kehidupan manusia sesuai kehendak Allah agar tercapai kemaslahatan dunia dan akhirat. Kemudian adapun hubungan ketiganya, yakni syariah itu bahan baku, fikih itu proses mengolah bahan baku menjadi aturan praktis, dan hukum Islam itu adalah hasil